Ya, pelayanan di daerah Kestalan ya. Kestalan itu dekat RRI, di sana ya kalau orang Solo tahu ya, sana daerah terang benderang. daerah orang daerah gelap sebenarnya ya, karena memang 5-6 tahun yang lalu ketika kami masuk ke sana, di sebelah barat saya itu ada satu gang itu siang malam pagi petang ya, tidak pernah sepi ya. Jadi apalagi kalau sudah jam 3 coba ramai sekali di sebelah saya. Jadi banyak yang ya bisnis di sana ya. Jadi sebuah pergumulan kami berdoa, kadang-kadang berdoa Tuhan, lawan Tuhan. Ya kita nggak tahu bagaimana caranya karena itu sudah puluhan tahun di sana sebenarnya. Tapi bersyukur ya Tuhan tempatkan Mas Gibran jadi wali kota. Nah, sekarang bersih sudah. Ya paling ada 1-2 ya. Tapi saya melihat Tuhan luar biasa. Tapi yang lebih luar biasa, hari ini Tuhan berikan kepada kami tempatkan di satu tempat di mana di depan kami adalah sebuah nightclub besar di Solo. Jadi saya dari sana pindah ke sini, di depannya nightclub sudah. Itu kalau sudah malam jam 10, jadi saya kalau setel musik house musik gitu ya, itu sudah dengan suara tidur sambil deg-degan karena suara bassnya luar biasa ya. Sampai jam berapa 4 kadang-kadang mereka baru selesai. Tapi saya berdoa, saya percaya tidak pernah salah Tuhan menempatkan kita di mana kita berada. Amin. Haleluya. Hari ini kita tetap dalam suasana kita sedang memperingati 2000 tahun yang lalu hari raya atau hari Pentakosta atau hari pencurahan Roh Kudus. Ya, kita sedang memperingati, banyak gereja sedang memperingati akan hari raya Pentakosta ini di mana-mana. Ya, ada yang mengadakan 10 hari full, ada yang tidak full ya. Tapi yang penting yang perlu kita ingat adalah bahwa kita tidak sedang menantikan Roh Kudus karena 2000 tahun yang lalu Roh Kudus sudah dicurahkan. Tapi hari ini kita sedang bersyukur bahwa Roh Kudus sudah dicurahkan bagi kita gereja Tuhan. Roh Kudus disediakan, Roh Kudus sebagai janji Tuhan, di mana Tuhan berjanji akan menyertai kita, Immanuel, sampai pada kesudahan zaman lewat Roh-Nya Roh Kudus. Sehingga kita, saudara dan saya, tidak sendiri ketika kita sedang berjalan di dunia ini yang hari-hari ini kita sedang alami begitu banyak persoalan. Tapi saya percaya Tuhan senantiasa menyertai kita. Baik, hari ini kita sudah memperingati hari raya Pentakosta. Next. Selanjutnya, oke. Persoalannya adalah, saudara, kalau setiap tahun kita memperingati Pentakosta, bagaimana kita sebagai orang Kristen hidup dewasa ini mengalami manifestasi kuasa Roh Kudus itu bukan hanya setahun sekali dalam seminggu. Ya, seringkali khotbah kita tentang Roh Kudus atau tentang karunia Roh Kudus, ya seminggu itu sudah selesai, itu sudah urusannya beda gitu ya. Ada yang khotbah tentang motivasi, ada yang khotbah terus, tapi kemudian manifestasi Roh Kudus memang tetap kita terbuka, tetapi seringkali itu seolah-olah kita hanya ramai berbicara Roh Kudus hari-hari ini saja. Padahal saya percaya bahwa Tuhan ingin dalam hidup kita bukan hanya dalam 10 hari, tapi sepanjang hidup kita bisa mengalami manifestasi kuasa Roh Kudus. Dan berbicara manifestasi kuasa Roh Kudus bukan hanya ya kita di gereja, kita menyembah Tuhan, lalu kita berbahasa roh, itu baik dan memang itu janji Tuhan. Bukan saja lalu saudara mengalami lawatan Tuhan ya kalau kita gereja harus nanti ya lawatan Tuhan, tumbang, ada yang tumbang ke belakang, tumbang ke depan, paling enak tumbang di atas kursi gitu. Itu cari kursi gitu. Karena saya pernah mendoakan orang ketika didoakan gitu, mau satu tengahkan sudah. Pas kayak di kursi gitu. Sebab kalau sampai ke sini lumayan juga saudara. Ya karena di tempat waktu itu nggak ada karpet dan saudara. Jadi
Manifestasi tidak bicara hanya di gereja kita mengalami. Ya, kalau beberapa tahun yang lalu ada namanya Holy Laughter, ada banyak sekali. Dan manifestasi Roh Kudus itu adalah manifestasi yang harus dialami oleh orang Kristen sepanjang hidup kita. Sebab kalau kita lihat dari sejarah dan kisah masuk pasal yang kedua, pada waktu umat Tuhan, pada waktu murid-murid Tuhan menanti pencurahan Roh Kudus, mereka berdoa dan mereka mengalami. Pada malam pencurahan Roh Kudus itu manifestasi yang luar biasa. Itu tidak berhenti di tempat itu, kemudian setelah itu dalam hidup mereka sehari-hari sebagai gereja Tuhan, sebagai orang percaya di tengah-tengah dunia, hidup mereka mengalami manifestasi kuasa yang luar biasa sehingga dampaknya pun terasa. Bukan saja kepada gereja, tetapi juga kepada masyarakat sekitar di mana mereka ditempatkan oleh Tuhan. Jadi, bagaimana kita sebagai orang Kristen hidup dengan manifestasi? Tuhan ini bukan hanya di gereja, keluar kita menyatakan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Next. Nah, hari-hari ini banyak orang percaya merindukan mengalami seperti yang dialami oleh gereja mula-mula. Pencurahan Roh Kudus yang luar biasa, mengalami bagaimana pengalaman yang baru, mendapatkan bahasa yang baru, bahasa lidah, ya, mengalami kegerakan yang luar biasa. Saya ingat ketika tahun sekitar tahun 89 ketika saya di Jakarta waktu itu, saya rindu sekali mengalami baptisan Roh Kudus. Wah, saya rindu, saya berdoa, ada ibadah di gereja, saya datang, ada KKM di mana saya lari ke sana, saya tujuan, saya mau mengalami baptisan Roh Kudus. Banyak orang dapat bahasa roh, saya enggak itu gitu ya. Sampai saya mikir, piye caranya? Bagaimana caranya saya bisa bahasa roh? Saya enggak dapat apa, saudara. Satu kali saat ketika saya tidur, saya dibangun kakak saya, bangun, kamu mau enggak dipenuhi Roh Kudus? Dia mau. Yuk kita nyembah, aku ambil kita, ya. Waktu kita nyembah masuk ke dalam itu seperti setengah mengalir dari ujung kepala terus saya bergetar. Kalau kurang lebih waktu itu saya bangun sekitar jam 5 sampai jam 7 saya banyak badan keluar bahasa roh yang bawa saya nggak tahan. Dan ketika itu selesai rasanya, ada sesuatu yang berbeda ini. Saya semangat keluar menginjil. Di depan ada bakul orang jual warteg itu. Yang beli makan di situ di bakul Jakarta. Sejak saat itu, mulut saya tidak bisa tahan untuk cerita tentang Yesus. Saya cerita, saya naik bis kota, kadang-kadang duduk ya dari Kalibata gereja itu di daerah Matraman cukup jauh, juga kadang-kadang ke daerah Pasar Senen cukup jauh, lumayan kalau naik bis. Saya naik bis duduk, setiap kali ada orang di samping saya berdoa, Tuhan, aku mau cerita tentang Yesus. Ada satu api yang luar biasa yang membakar di hati untuk cerita tentang Yesus. Itulah yang harusnya kita alami sebagai gereja Tuhan. Mengalami manifestasi kuasa Roh Kudus yang luar biasa yang membuat kita menjadi orang yang berbeda. Saya dulu pemalu. Saya orang ngomong kayak Cilimus itu apa ya? Gak berani ngomong di depan orang. Tapi oleh kuasa Tuhan bahkan begitu pasti berani ngomong, bahkan ngomong tentang Injil kepada orang yang tidak saya kenal. Kadang-kadang di bis itu ya pelan-pelan, apa mana bekerja, cerita, mulailah kita tentang Yesus. Dan saya percaya kita rindu apa yang dialami oleh gereja mula-mula, jemaat mula-mula, ya kita alami lewat hari-hari ini ibadah Pentakosta di tempat ini. Nah, next kita akan lihat apa yang terjadi dalam peristiwa Pentakosta. Artinya, yang pertama, saudara,
Peristiwa Pentakosta ini diawali dengan sebuah janji. Jadi murid-murid Tuhan mereka menikmati Pentakosta bukan sekedar sesuatu yang tiba-tiba terjadi, tapi itu adalah janji Bapa. Selanjutnya, apa itu janji Bapa? Kalau kita pelajari, kita baca di Alkitab, kita buka dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ya, Kisah Rasul pasal yang pertama. Mulai ayat yang pertama dikatakan, hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Sampai pada hari yang terangkat sebelum itu, ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ketika Tuhan Yesus akan terangkat ke surga, sebelum dia terangkat ke surga 40 hari, Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Kalau kita baca di ayat yang keempat, selama 40 hari itu Yesus mengajarkan kepada mereka. Ya, ayat yang ketiga, Yesus mengajarkan tentang kerajaan Allah. Jadi Yesus mempersiapkan murid-muridnya untuk memegang tongkat estafet, sebab dia akan naik ke surga. Pekerjaan Tuhan, misinya harus berjalan. Apa yang Yesus kerjakan itu harus berjalan dan harus dilakukan oleh murid-muridnya. Ketika dia mulai ke surga, Yesus berkata, ya, di ayat yang keempat, Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Ya, apa itu? Pengajaran tentang kerajaan Allah. Telah kamu dengar daripadaku semua yang sudah Yesus ajarkan. Lalu dikatakan, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Yesus berkata, Yohanes membaptis dengan baptisan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan baptisan Roh Kudus. Yesus memberikan sebuah janji kepada murid-muridnya, janji Bapa, yaitu dikatakan, kau tidak hanya akan menerima baptisan air, tapi ada baptisan yang akan kau terima, yaitu baptisan Roh Kudus. Baptisan air itu sebuah perintah, itu sebuah keharusan. Amanat Agung dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20 dan Kisah Rasul pasal 2 ayat 38 dikatakan, pergi beritakan firman, baptis mereka yang percaya dibaptis, bertobat, berilah dirimu dibaptis. Itu sebuah perintah, itu sebuah keharusan yang gereja Tuhan waktu itu harus kerjakan. Tapi kemudian Tuhan Yesus berkata, ada baptisan yang kedua, yaitu baptisan Roh Kudus. Baptisan ini bukan sebuah perintah, tapi sebuah janji. Sebuah bukan keharusan, tapi kehausan yang Tuhan inginkan. Untuk apa? Menerima janji itu. Memang baptisan Roh Kudus bukan sebuah kunci untuk seorang masuk surga, tapi ini janji yang Tuhan berikan, yang akan memperlengkapi gereja Tuhan untuk menyatakan rancangan Tuhan di atas muka bumi. Tuhan memberikan sebuah janji, yaitu janji Bapa, yang di dalamnya adalah mereka akan diperlengkapi dengan baptisan Roh Kudus. Kalau kita baca nanti ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem
dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi baptisan Roh Kudus adalah sebuah janji Bapa yang diberikan oleh Tuhan sebagai kelengkapan bagi gereja Tuhan untuk memberitakan Injil dengan kuasanya. Baptisan Roh Kudus adalah sebuah kelengkapan yang Tuhan berikan bukan sekedar untuk kita nikmati. Oh, kalau dibaptis Roh Kudus rasanya lega. Oh, kalau dibaptis Roh Kudus rasanya ada sukacita. Oh, kalau dibaptis Roh Kudus rasanya ada geter-geter. Lalu selesai di situ. Enggak. Banyak kita kadang-kadang sudah geter-geter, sudah apa lagi? Sudah dapat bahasa Arab. Sudah hanya seperti ini. Keluar dari gereja, ya mau doa yang sami banget. Sehingga kalau saya perhatikan gereja-gereja hari ini, ketika kita mulai hanya berputar di manifestasi di dalam gereja, tapi tidak berdampak keluar, itu yang menyebabkan hari ini banyak gereja jemaatnya memang kalau saya baca dari beberapa survei, pertumbuhan gereja saat ini tidak mengalami pertumbuhan cukup signifikan. Yang terjadi bukan pertumbuhan, tapi perpindahan dari satu jemaat ke jemaat yang lain. Orang kesan lebih menikmati manifestasi di dalam untuk dirinya, untuk kita. Oh, dalam mengalami masalah ini dibaptis Roh Kudus, terima jamaah Roh Kudus, supaya apa? Supaya damai. Lalu, ya kenapa? Tapi Tuhan berkata sebelum dia naik ke surga kepada murid-murid itu, aku memberikan sebuah janji. Engkau akan dibaptis dengan baptisan Roh Kudus, yaitu apa? Roh Kudus yang akan turun yang memberikan kepada kamu kuasa untuk apa? Menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Sebuah janji. Jadi peristiwa Pentakosta diawali dari sebuah janji Bapa untuk gereja Tuhan. Next. Masih janji Bapa. Iya, janji Bapa ini sebagai pembuka kitab Kisah Para Rasul. Saudara kalau perhatikan, kitab Kisah Para Rasul ini berisi apa? Cerita tentang orang-orang jemaat gereja mula-mula dalam hidupnya mereka berdampak. Pekerjaan Roh Kudus begitu bekerja luar biasa. Jiwa-jiwa ribuan diselamatkan. Bagaimana rasul-rasul ketika mereka mulai memberitakan Injil dengan kuasa Tuhan dan banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Ya, next coba. Selanjutnya kita lihat. Jadi Pentakosta, pencurahan Roh Kudus diawali dari sebuah janji. Janji dari Bapa. Ini janji. Ini disediakan bagi setiap orang percaya. Bukan hanya bagi hamba Tuhan, bukan hanya bagi orang-orang tertentu, tapi bagi setiap orang yang percaya. Ini janji yang Tuhan sediakan. Yang kedua, Pentakosta. Ya, selanjutnya, next. Kalau kita lihat dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, itu adalah peristiwa di mana Pentakosta terjadi. Ya, perhatikan ayat yang kedua. Ketika tiba hari Pentakostas, pasal yang pertama, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ayat yang pertama dikatakan, ketika tiba hari Pentakosta. Pentakosta di sini adalah Pentakosta perjanjian lama, yaitu Pentakosta di mana mereka orang-orang Yahudi pada waktu itu mereka sedang merayakan hari ke-50 setelah Paskah,
yaitu memperingati mereka keluar dari Mesir, dibebaskannya mereka dari Mesir. Hari itu adalah hari mereka memperingati juga pemberian 10 hukum Taurat, pengucapan syukur atas panen gandum awal. Ya, kalau sudah bisa baca di Ulangan 16 ayat 10, Keluaran 34 ayat yang kedua. Pada waktu itu orang Israel mereka sedang kembali berkumpul, ya, di Yerusalem. Mereka sedang berkumpul di sana. Dan Tuhan pakai kesempatan itu, saya pikir, apakah kebetulan Pentakosta yang sedang diperingati orang-orang yang Yahudi itu kemudian Tuhan pakai juga, di mana di sini Tuhan menyatakan janji Bapa ketika semua orang berkumpul. Dan waktu itu murid-murid Tuhan juga mereka sedang berkumpul di sana, sedang berdoa menunggu janji Bapa. Apa yang terjadi ketika mereka menantikan janji Bapa di hari Pentakosta orang Yahudi itu? Mereka orang percaya ini sedang berkumpul di satu tempat, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampak kepada mereka seperti lidah-lidah nyala api yang bertebaran. Ada sebuah pertanyaan, Pak, kalau saya mendengar di sini. Ayat yang pertama dikatakan mereka semua orang percaya berkumpul pada waktu Pentakosta. Mengapa? Next, coba next. Ya, selanjutnya. Mengapa mereka berkumpul? Nah, mereka berkumpul karena mereka percaya bahwa mereka akan menerima janji Bapa seperti yang Tuhan sudah janjikan di pasal yang pertama ayat yang keempat. Pada suatu hari ketika mereka sedang makan, Tuhan melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka untuk tinggal di situ menantikan janji Bapa. Mereka percaya akan janji itu. Itulah yang menyebabkan mereka berkumpul di tempat itu. Jadi peristiwa Pentakosta diawali dengan sikap hati murid-murid bahwa mereka percaya akan terima janji itu, yaitu baptisan kudus. Mereka percaya itu yang membuat kemudian mereka berkumpul. Di awal mereka percaya menerima janji Bapa. Yesus sudah berfirman untuk mereka menunggu di Yerusalem menantikan janji Bapa yang akan diberikan, yaitu baptisan Roh Kudus. Saya menemukan di sini sudah baptisan Roh Kudus. Bagaimana orang tidak bisa mengalami baptisan Roh Kudus? Kadang-kadang saya dulu pernah berpikir susah. Mau terima baptisan Roh Kudus rasanya saya harus, ya memang kita harus persiapkan dulu doa, puasa. Tapi kadang-kadang saya sudah malam, saya sudah berdoa, puasa, saya nggak dapat. Lalu bagaimana sampai saya dapat Tuhan penuhi saya dengan Roh Kudus? Ternyata hal yang simpel. Waktu itu saya hanya ditanya begini, kamu percaya nggak Tuhan mau baptis kamu dengan Roh Kudus? Percaya. Kamu mau nggak terima? Mau. Sekarang kita pasti terima baptis. Saya mau diajak masuk dalam ujian Tuhan. Saat itu saya alami Roh Kudus. Kuncinya yang pertama adalah percaya. Percaya apa? Percaya bahwa itu janji Bapa yang bisa kita terima ketika kita percaya. Dimulai dengan percaya. Gak usah ragu-ragu pada kalau kita berpikir, aduh nanti bagaimana ya? Karena dulu waktu saya masih kecil, waktu saya namanya SMP, di tempat saya ada hamba Tuhan dari Belanda datang, namanya Peter Bos. Ajakan tentang baptisan Roh Kudus, tapi ajakannya rotok aneh menurut saya. Jadi mereka disuruh menyembah itu, lalu kalau sudah menyembah disuruh ngomong haleluya. Tapi haleluyanya sering
Haleluya, 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 haleluya. Nah, orang ngomong haleluya, haleluya, orang kan kelibet-kelibet saudara. Haleluya, waktu itu saya bingung. Nanti kalau yang sudah kelihatan begitu, nanti dia keliling kursinya dikasih tanda. Oh, dia sudah terima Roh Kudus nanti. Coba lihat kursinya yang ada tandanya berarti sudah penuh Roh Kudus, sudah penuh Roh Kudus. Saya bingung saudara. Sampai itu kemudian muncul di situ, susah banget ya. Ngomong haleluya, haleluya tapi saya nggak dapat. Karena apa? Kita berpikir, oh itu seperti di program. Ayo, nyanyi sebanter-banternya. Ayo nih Pak, sekolahnya buka tanganmu diangkat. Diangkat lama-lama, ya kesel juga ya. Mendedek baptisan Roh Kudus bukan. Tapi baptisan Roh Kudus diawali dengan satu, yang pertama adalah percaya. Saya yakin murid-murid berkumpul di Yerusalem karena mereka percaya akan janji Bapa. Next. Jadi kuncinya adalah untuk terima Roh Kudus, hidup dalam percaya, hidup dalam iman, itu kuncinya. Ini dasar kekristenan. Kita berpikir kadang-kadang, masa percaya? Iya, percaya saja. Baptisan harus dibaptis Roh Kudus, aku belum ngerti Alkitab Pak Daniel. Aku baca Alkitab saja masih bolong-bolong gitu ya. Aku ramu nggak penting, yang penting hari ini ketika kau percaya Tuhan akan memberikan kepadamu baptisan Roh Kudus. Engkau yakin dengan iman percaya, dapat. Kuncinya percaya. Kita harus kembali ke dasar. Dalam 2 Korintus 5 ayat 7 dikatakan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya dan bukan melihat. Next. Jadi iman itu penting. Iman mengambil peranan penting ketika seorang mau dibaptis Roh Kudus. Penting iman. Percaya Tuhan pasti memberi. Kalau Bapa saja tahu memberi yang terbaik kepada anak, yang mungkin memberikan batu kepada anak yang minta roti. Apalagi Bapa di surga, Dia menyediakan Roh Kudus yang Dia berikan kepada saudara. Itu janji. Harus dimulai dari percaya. Orang benar harus hidup karena percaya. Nah, bagi percaya yang bagaimana saudara? Kata percaya, saya dapatkan ada 2 contoh iman atau 2 gambaran iman. Yang pertama, iman itu ada yang disebut iman yang mati. Yakobus 2 ayat 17 sampai 23. Coba dibaca. Yakobus pasal yang kedua ayat 17 sampai ayat yang ke-23. Yakobus pasal yang ke 2 ayat 17 sampai 3 dikatakan demikian. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat. Ada banyak orang berkata, aku percaya, aku yakin, tetapi imannya adalah iman yang mati. Karena apa? Dia tahu apa yang harus dilakukan, tetapi tidak melakukan apa-apa. Iman
berhenti kepada intelek saja, berhenti di sini. Konsep, oh percaya, oh ada janji Bapa, tetapi tidak melakukan sesuatu, tidak melangkah. Murid-muridnya mereka percaya Yesus akan memberikan janji Bapa, kemudian mereka melangkah. Mereka tidak diam saja menunggu sambil mungkin tanggung-tanggung di rumah ya nanti janji Bapa. Enggak. Apa yang dikatakan Yesus? Yesus berkata, tinggal di Yerusalem, tunggu di sana. Lalu mereka bersama-sama berkumpul di sana. Mereka bertindak, mereka melakukan, mereka menunggu janji Bapa. Hari pertama mungkin, hari kedua mungkin, hari ketiga mungkin. Ketika di hari yang terakhir, hari yang ke-10, mereka mengalami kuasa Roh Kudus. Disitulah jawaban Tuhan dari iman mereka. Mereka tidak percaya, lalu berhenti. Nggak melakukan apa-apa. Mereka kerjakan apa itu? Mereka berkumpul dan mereka menantikan Tuhan bekerja. Mungkin pergumulan, hari pertama nggak dapat, pastikan tantangan. Benar nggak itu? Kok orang itu? Hari kedua, kok belum mengalami? Hari ketiga, mungkin mereka tidak sejak mereka terima apa yang dikatakan Yesus sampai mereka mengalami Pentakosta. Sebuah pergumulan, menantikan itu sebuah pergumulan. Kadang-kadang tidak mudah. Iman kadang-kadang akan mulai teruji lewat waktu. Kita kadang-kadang dengan firman langsung, amin, amin. Tapi ketika kita mulai masuk dalam ujian waktu, disitulah kadang-kadang banyak orang menjadi gugur. Perlu apa? Jangan hanya berhenti di sini. Oh percaya Tuhan baik. Oh percaya Tuhan mampu. Oh percaya Tuhan akan mengurapi. Oh percaya Tuhan akan mengurapi, selalu berhenti di sini dan tidak melakukan apa-apa. Itu yang disebut, yang boleh saya sebut adalah iman yang mati. Iman yang hanya berhenti di dalam pikiran kita. Iman di pikiran tahu, dan ada juga iman yang di pikiran dan di perasaan. Kalau sudah baca di Yakobus 2 ayat 19 dikatakan, engkau percaya bahwa ada satu Allah saja itu baik, tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka benar. Setan juga punya iman sebenarnya. Tapi mereka percaya, tahu, lalu berhenti di mana? Dari pikiran, lalu berhenti di mana? Di perasaan. Oh senang, oh janji Bapak benar ya, berhenti di situ. Gak akan alami kalau hanya di pikiran, lalu di perasaan ada rasa sukacita. Pokoknya aku mau menanti tapi nggak melakukan apa-apa. Duduk, ya pokoknya ya nggak kerjakan apa-apa. Padahal Tuhan ngomong tunggu di Yerusalem, jangan kemana-mana. Mereka mungkin ada yang harus bekerja gitu. Mereka harus korbankan waktunya. Oh, tinggalkan untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Tidak mudah. Next one. Yang dibutuhkan untuk kita mendapatkan baptisan Roh Kudus adalah iman yang hidup. Apa iman yang hidup? Iman yang berhubungan dengan pengetahuan, perasaan, dan kesediaan untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Jelas Yesus berkata dalam pasal yang pertama tentang janji Bapa, aku akan memberikan satu janji yang apa? Baptisan Roh Kudus. Tetapi kamu harus tinggal di Yerusalem, tunggu di sana. Mereka bukan hanya tahu, mereka bukan hanya senang, tapi kemudian ada kesediaan hati untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dan inilah sebuah harga yang harus dibayar untuk kita bisa mengalami kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Kadang-kadang harus lakukan sesuatu, dan itu tidak mudah. Iman bukan hanya tahu, tapi iman adalah saudara tahu dan saudara lakukan. Saudara ngerti, saudara kerjakan. Itu iman. Dan ketika kau tahu dan mulai kau kerjakan, disitulah Tuhan akan menyatakan janjinya digenapi dalam hidup kita. Kadang-kadang kita berpikir, nggak mungkin. Mungkin muridnya di hari yang pertama, hari yang kedua, hari yang ketiga, kok nggak terjadi? Kadang-kadang kita diberhadapkan dengan ujian waktu. Saya sedikit bersaksi bagaimana
Tuhan bekerja dengan pelayanan. Ketika kamu mau mulai pelayanan, memang bukan hal yang mudah. Sudah ada ibadah kami selama berapa tahunnya? 5 tahun itu pindah-pindah untuk ibadah. Sewa sana dulu kita pakai atrial. Kalau karena gedung atrial tinggi, jadi yang sepuh-sepuh susah naiknya. Di lantai yang di atas, cari tempat pun dapat di dapur. Dalam tempatnya di bawah itu nggak naik, tetapi nggak kondusif karena di situ dipakai ada 2, ada 3 gereja pakai. Jadi pagi jam 6 sudah ada, nanti saya jam 8 saya, lalu ada setelah itu gereja lain. Jadi rasanya kalau kita mau mulai gereja yang pertama belum selesai, belum sumuk sekali, bau, toiletnya bau dan lain sebagainya, pergumulan. Lalu kita dapatlah tahun kurang lebih 6-7 tahun yang lalu di daerah Kestalan. Itu ceritanya lucu. Jadi saya dengan istri kalau pagi ada waktu itu kita keliling naik motor gitu. Setengah berapa? Saya kita keliling, putar keliling. Kita berdoa, saya berdoa, yuk kita doa minta Tuhan di mana kita bisa gerejanya nanti di mana ya? Sampai berdoa. Contoh saat saya lewat itu mulai SMP Kristen itu ke arah barat. Tiba-tiba saya rasa enak di hati itu. Rasanya ini saya kok merasa di sini. Tuhan tahu di sini. Oh iya, amin. Lalu saya mau, tapi saya disangkal saya sendiri. Aku mau nih Pak Kris GBI apa di diaspora. Mungkin 1 jam. Terus mungkin itu larang itu. Terus suara apa? Laki-laki. Kita sering lewat situ, kita berdoa, nggak mungkin. Saya pikir nggak mungkin, kenapa? Orang Batak ngomong dahan ngepeng. Nanti dicurah. Kita kadang-kadang kalau sewa tempat saja kita cari yang bisa nyicil, jadi nggak bayar sekaligus, bisa dicicil. Persembahan pun nggak banyak. Kita kadang-kadang nggak masuk di pikir, tapi waktu itu Tuhan taruh di hati sini. Kita mulai melangkah. Waktu itu saya sering di situ doakan keliling, saya putar-putar situ doakan saja keliling 1 kali saat. Nggak tahu, tiba-tiba Pak Kris datang ke rumah, cari saya, dia mau pakai. Mau nggak Pak pakai nama saya? Saya kaget. Dia mau Pak. Ya sudah, nanti Pak Daniel yang pakai tempat ini. Oh ya, makasih. Waktu saya masuk ke tempat itu, saya itu seperti nggak menyangka sudah. Tempat itu yang beberapa waktu yang lalu Tuhan tahu ya, dan kita mulai melangkah. Doakan saja keliling, nggak tahu di mana tempat. Pokoknya Tuhan taruh di situ, ya mulai melangkah, berdoa, terus berdoa. Mulai dari Pak Kris. Pak Kris ngomong, akhirnya saya nempati di situ. Sudah nempati di situ 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai tahun itu. Masuk pandemi, jeda. Masuk pandemi tahun 2019 kontrakan kami habis. Kami harus perpanjang. Setahun kontrakan kami 24 juta setahun kami harus bayar. Padahal dia nggak mau bayar setahun, bayar paling tidak 3-4 tahun. Jadi paling tidak 60 juta harus disediakan. Padahal waktu itu dalam posisi kita masuk ke pandemi. Waduh, saya rasanya Tuhan, mana mungkin Tuhan? Waduh, berat, pusing. Ya sebab gereja nggak ada aktivitas, nggak ada ibadah. Kita harus mulai di mana? Dapat nggak, keuangan nggak cukup, nggak ada. Mungkin separuh saja nggak ada. Waktu itu apa yang harus kita lakukan? Kita berdoa. Saya ajak jemaat, yuk kita berdoa. Mulai hari yuk kita berdoa. Kita berdoa, minta Tuhan.
Lalu saya nggak hanya mau minta. Hari ini kita melangkah cari tempat, cari tanah. Mereka ya gitu. Kak, itu apa? Terus, ya boleh. Saya ngomong gitu, tidak ada satupun yang bergerak. Kenapa? Bingung. Mau cari, lalu ngomongnya bagaimana, nawarnya bagaimana, nggak ada duit. Tapi saya kemudian saya mulai melangkah dalam nama Yesus. Tuhan, aku percaya janji. Tuhan sudah berkata tempat itu. Lalu saya mulai melangkah. Saya tanya ke orang, iya Pak, di sana itu ada sekian ribu meter, harganya sekian. Itu di depan gereja, di dekatnya masjid, itu di belakangnya ada tanah, kurang lebih sekitar 500 meter. Mintanya berapa? 2,5. 2,5 bulan. Kalau 500, 2,5 M. Waduh, kok Anda? Kita tanya, oh ya, saya ada alasan saja. Wah, ini nggak cocok ya Pak, karena harus masukkan pada ranting. Alasan saja, tapi mulai melangkah saja. Waktu itu kami bukan hanya percaya di sini, percaya nggak boleh langkah. Saya mulai tanya, saya datangi Pak RT, ada nggak tanah di sini? Oh ada Pak, di sebelah saya. Jadi itu posisinya gereja yang saya tempati, lalu di sebelahnya, di belakang tapi agak ke sana. Tanahnya lebih gede. Tempat yang saya pakai sebelumnya adalah 170 meter. Tempat yang ini 319 meter. Nah, kebetulan yang ngurus waktu itu Bu Eni ya Bu ya. Saya waktu itu ya rodok juga sih. Bagaimana cara? Tapi kemudian kita mulai ngomong-ngomong dengan pengurus yang luar biasa. Wah itu dahsyat. Proses berjalan, Tuhan buka jalan untuk akhirnya tempat itu bisa kita beli meskipun dalam perhubungan yang luar biasa. Waktu itu keuangan sudah mepet. Jujur, saya waktu itu deg-degan. Waktu Bu Eni ngomongin, Pak, nanti ada biaya balik nama. Berapa? 19 juta. Madep sudah. Uang sudah. Kita sudah untuk ini sudah nggak ada. Saya ingat pagi itu saya berdoa, Tuhan benar ini Tuhan, kamu sudah melangkah Tuhan, tapi kok nggak masuk akal, ini nggak ada, ini duitnya nggak ada Tuhan. Apa yang terjadi? Waktu dalam doa itu Tuhan menggerakkan saya. Betul terus keluar satu nama nih. Saya hanya lalu saya WA saja, halo apa kabar? Saya ya halo apa kabar? Itu orang ini apa kabar? Sudah lama nggak ketemu Mas. Ya, lalu ngajak ketemuan. Saya ketemuan. Disitulah Tuhan buka jalan. Dia digerakkan Tuhan untuk menutup 19.100.000 yang harus saya bayar. Saya nggak pernah berpikir orang itu apa. Tapi kalau Tuhan buka jalan, tidak ada yang dapat menutup. Proses berjalan dari perizinan, saya ingat itu bulan September masuk, bulan Januari awal di EB gereja keluar. Bukan hanya sampai di situ, ketika IMB sudah keluar, mulailah besok Agustus saya mulai tinggalkan situ. Pada tempat yang kami beli belum bisa dipakai. Saya berdoa, Tuhan, janji katanya Engkau sudah memberikan janji di sini. Terus bagaimana? Ya sudah saya dapat, wes melangkah saja. Saya mau tanya istri saya, kamu punya uang berapa? Semua dikumpulin, termasuk bayaran anak sekolah saya kuliah dikumpulkan. Ada 5 juta. Nah, saya mau, bagaimana kalau ini kita pakai? Saya waktu itu, waduh, ini harus bayar 2 juta sekian untuk anakmu bayar uang kuliah bulan depan. Tapi saya uang tambah melangkah, mulai dengan 5 juta kami melangkah. Saya mau
tukang, Mas, bongkar. Saya tanya dengan cuma ini kalau dibongkar 5 juta cukup? Cukup. Saya datang ke tukang, saya ngomong, oh ya ini dibongkar. Begitu tukangnya masuk, dia strukturnya Pak ini nggak mungkin Pak kalau hanya dibongkar, harus buat struktur Pak. Mulai kalkulasi, nggak mungkin 5 juta. Tapi saya ngomong, jangan. Step by step. Bukan hanya di sini. Kalau di pikiran saja, perasaan saja tidak ada. Waktu itu saya ajak kita berdoa. Saya percaya Roh Kudus diberikan untuk menuntun kita mengalami perkara-perkara yang besar bersama dengan Tuhan. Saya ngomong pada jemaat, ya jemaat juga dalam keadaan susah, saudara. Pandemi, ada yang pekerjaannya tutup, ada yang mereka keluar dari pekerjaan. Sampai saya juga harus berpikir bagaimana ada jemaat yang dulu suaminya kerja di proyek, sekarang proyeknya mandek. Saya harus berpikir mulai, aduh bagaimana caranya dia bisa bekerja. Saya mulai tolong dia, ayo Pak, buka laundry. Saya kirim setrikaan, saya bikin bahan-bahan untuk laundry. Ayo mulai buka laundry. Puji Tuhan, mulai bisa jalan. Itu pun banyak jemaat yang lain mengalami hal yang berat, tetapi satu hal saya belajar begini. Iman jangan berhenti di sini dan di perasaan. Oh sukacita, oh senang, oh tahu Tuhan pasti mau. Kamu mulai melangkah. Dengan uang 5 juta itu kamu mulai melangkah. Bongkar semua. Ketika hari ini selesai semua, saya itu Tuhan itu luar biasa. Dari 5 juta saya total sekarang hampir 300 juta. Uang itu masuk dalam pembangunan, gak tahu dari mana. Caranya saya ngerti. Waktu saya mulai melangkah, tiba-tiba ada orang yang gak saya kenal, teman dari istri saya, telepon, Pak, suwe orang ketemu, kayak lagi apa? Lagi bangun gereja. Oh ya wes iki, aku orang ponakan kebetulan kemarin tanya, dia mau menabur ke gereja mana, dia bingung kemana. Oh kebetulan dia kirim saudara. Bisa untuk pasang keramik, bisa untuk dimulai dari apa? Iman yang hidup itu bukan hanya berhubungan dengan pengetahuan dan perasaan, tapi kesediaan untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Murid-muridnya bukan hanya percaya, tapi dia mulai melangkah, berkumpul, menanti janji Bapa. Ujian waktu itu merupakan ujian yang tidak mudah. Tapi ketika mereka melewati ujian dan mereka berhasil, mereka adalah baptisan kudus. Belajar dari Abraham. Yang Yakobus 2 ayat 21-23. Iman yang dimiliki oleh Abraham ketika mendengar perintah Tuhan untuk mempersembahkan anaknya, tidak menunda, tapi segera. Itulah iman yang hidup. Nggak menunggu, nggak malas, tapi mulai segera melangkah. Next. Seperti Yesus, Kisah 10 ayat 37-38. Dia tidak hanya diurapi. Allah sudah mengurapi, tapi ketika dia sudah dapat urapan, dia mulai berjalan berdiri melayani. Tidak cukup diurapi, tapi mulai bertindak. Tindakan harus muncul sebagai bentuk ketaatan yang keluar dari hati. Itulah iman. Iman itu adalah sesuatu yang kita yakini, lalu mantap di hati dan mulai kerjakan, maka kita akan mengalami kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam baptisan sama, dalam baptisan kudus dibutuhkan iman. Dan yang terpenting adalah tidak berhenti di sini. Oh cukup di gereja dan Tuhan ingin Tuhan melakukan perkara-perkara yang besar bersama dengan Tuhan. Amin. Saya dulu diajari oleh pemilik, ya ketua, bukan ketua. Tapi dulu masih sekolah kita. Awal-awal dia ngajar begitu. Besok kalian kalau sudah melayani, jangan sekalipun mengedarkan proposal. Saya macet di sini.
Sejak saya mulai pelayanan sampai hari ini, saya tidak coba buat kesana kesini. Belajar melangkah dengan iman, percaya, bertindak, yakin. Setelah kita yakin dengar firman, bukan hanya di otak, mulai bertindak, mulai melangkah, mulai ada aksi. Disitulah ketika kita ada aksi dari apa yang kita yakini, disitulah kuasa Tuhan nyatakan dalam kehidupan. Bangsa Kudus Allah murid-muridnya, ketika mereka respon, mereka percaya, dan mereka bertindak. Jadi simpel. Saudara ingin mengalami kuasa Tuhan? Ingin mengalami kuasa Tuhan? Simpel. Percaya dan bertindak. Apa saudara? Percaya dan jangan berhenti hanya percaya. Oh percaya, tapi nggak melakukan apa-apa. Di sininya penuh, tetapi actionnya nggak ada. Sini penuh action. Untuk memulai sebuah gereja hari ini, kemarin tanggal 31, gereja kami berusia 12 tahun. Dalam usianya 12 tahun yang ke-11 dari tahun yang kemarin, Tuhan berikan hadiah tempat itu. 12 tahun pelayanan tidak mudah. Saya merasakan kemudahan apa? Kami berdua, saya dengan istri, kami tidak bekerja. Jujur nggak bekerja. Apa? Dia pelayan. Memang kadang-kadang nggak masuk di otak, nggak masuk di otak. Bagaimana? Anak harus masuk kuliah. Anak saya yang pertama kuliah di UKSW di Salatiga. Yang kedua dulu masih SMA, yang ketiga SMP. Pastikan kuliah nanti adiknya juga masuk kuliah. Hari tahun ini yang kedua masuk kuliah, masuk UKSW juga. Ambil psikologi, yang pertama ambil IT. Kalau dipikir nggak mungkin. Saya jujur ya saudara, kita persembahan jemaat, kolektor nggak banyak. Yang kali kolektor nggak ada 1 juta, nggak ada 500.000. Saya kadang-kadang kalau lihat itu saya berpikir nggak mungkin kita hidup. Tapi iman tidak hanya berdiri di sini tahu Tuhan menolong, tapi harus mulai action. Apa yang harus saya lakukan? Saya layani saya semua. Mereka meskipun orang sederhana saya lihat saudara, saya tahu saya hidup bukan dari mereka, tapi saya hidup dari Tuhan. Melangkah, kerjakan sesuatu. Tuhan bekerja ketika kita percaya dan melangkah. Roh Kudus akan kita terima ketika kita percaya dan mulai dengan iman berkata Tuhan Tuhan. Kita akan alami karya Roh Kudus dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita ketika kita percaya melangkah, percaya bertindak. Jangan hanya percaya, banyak kita kadang-kadang hanya teori. Oh percaya, tumpangan tangan orang sakit sembuh, percaya, tapi tidak pernah tumpangan tangan. Bagaimana kita bisa melihat orang sakit sembuh kalau kita tidak pernah praktek tumpang tangan? Yesus. Bagaimana kita bisa melihat setan-setan lari kalau kita tidak pernah praktek datang kepada orang yang kerasukan setan datang? Dalam nama Yesus. Saya pernah satu kali saat malam, saya sedang tidur, saya diketok, Pak. Ini ada yang kesurupan di daerah Wonorejo. Aduh, saya mikir kok mengingung-ingung, lagi enak turun mengingung. Tapi saya mikir, Yesus, kita berangkat. Saya berangkat, istri saya nggak ikut. Nah, sudah kamu jaga di rumah saja, guys. Saya berangkat. Menurut ada anak masih remaja SMP. Manifestasi bengok-bengok gitu, padahal rumahnya kecil. Lalu saya datang, saya berdoa, saya lihat. Saya kan kalau bisa dia paling tidak dihentikan dulu untuk kalau bisa konseling. Tapi
Tapi waktu itu diam itu kan susah sekali. Lalu saya melangkah saja dalam nama Yesus. Aku setiap roh-roh yang bekerja menguasai dalam waktu saya sudah dalam nama Yesus berhenti. Anak itu seperti kaku gitu. Lalu mulai saya sudah nggak usah takut. Yuk biar dia tenang. Lalu nanti konseling dilayani. Kita harus melangkah praktek. Jangan nanti kalau sudah mau melangkah gitu boleh ini masih doakan ini saja. Saudara enjoy. Nggak mungkin saudara akan melihat setan-setan lari. Justru saudara yang akan lari kalau saudara pernah praktek. Belajar. Dulu tempat yang saya pakai ada cerita. Katanya dulu ada orang yang mati bunuh diri di situ. Ada wanita yang penjual itu di situ mati bergantung. Saya dengar dari ceritanya Pak Nathanael pendeta sebelumnya Pak, katanya pernah ada di situ pengerjanya yang tidur dipindah. Saya dengan jelas sebenarnya. Waduh, kok gini ya? Tapi saya sejak saya masuk saya berdoa di tempat-tempat yang gelap pasang lampu dalam nama Yesus tidak terjadi apa-apa. Tidak terjadi apa-apa. Sampai hari ini tidak pernah terjadi apa-apa. Kita perlu percaya dan bertindak. Amin. Kuasa itu, janji itu sudah disediakan. Bukan hanya untuk di gereja, tapi kau keluar harus berdampak. Keluar melakukan perkara yang besar. Dimulai dari apa? Percaya dan mulai melangkah. Jangan usah takut. Tuhan berkata, aku menyertai sampai pada kesudahan sana. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Ya, coba yang terakhir kesimpulannya. Roh Kudus bekerja dalam hidup saya karena saya hidup oleh percaya dan bukan oleh melihat. Hendaklah kita hari ini jangan hanya percaya karena melihat, ya, tapi percaya yang hidup adalah percaya yang yakin dan melakukan. Harus disertai dengan tindakan. Mari pemain musik maju di depan, kita akan datang.